Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peran Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah dalam Pendidikan. Baik, langsung saja saya persilakan presentator ke-1 untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi. Yang pertama, keluarga. Peran keluarga bagi pendidikan anak, yaitu melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, misalnya cara makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan yang lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan diri anak sebagai seorang pribadi. Sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima dan menolak, sayang atau acuh tak acuh, sabar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan anak secara langsung memberikan pengaruh kepada anak dalam hal reaksi emosional anak. Kedua, tugas dan peran utama keluarga bagi pendidikan anak ialah pelekat dasar bagi pendidikan atau moral, spiritual, dan sosial yang perlu didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, namun harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dengan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Selanjutnya, tanggung jawab dan pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama, karena dalam keluarga inilah anak memperoleh pendidikan dan bimbingan. Oleh karena itu, lingkungan keluarga bertanggung jawab terhadap pembentukan waktu dan pertumbuhan jasmani anak. Dalam lembaga keluarga, peran keluarga terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas. Adapun tugas dan tanggung jawab keluarga di Indonesia dalam mendidik, dalam pendidikan dapat dirumuskan dengan menanamkan jiwa agama atau nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai budaya yang cocok untuk pembangunan nasional. Yang kedua, masyarakat. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, agama, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, peran masyarakat. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada peran serta masyarakat jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dalam menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah atau komite sekolah. Misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi tur, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya, sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya menjadi narasumber
guru bantu, dan sebagainya. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non-akademis dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah atau RPS. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini akan dilanjutkan dengan presentator kedua saya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini yang akan saya bahas pertama yaitu peran pemerintah. Peran sebagai pelayan masyarakat, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra, dan peran sebagai penyandang dana. Selanjutnya yaitu sebagai pelayanan masyarakat. Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilur utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayanan yang cepat dan tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak terbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Selanjutnya yaitu sebagai fasilitator. Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Selanjutnya, sebagai pendamping, pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan pemerintah sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusi, membantu merencanakan dan penyelenggaraan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan secara sebagai pendamping, harus dapat memberikan kontribusi pada masyarakat. Acuan kerja yang dipegangnya adalah Tutwuri Handayani, mengikuti dari belakang tapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan. Pada saat yang tepat mampu menampilkan Imadya Makmur Karsa. Bila berada di antara masyarakat, pemerintah harus memberikan semangat dan sebagai pendamping, pemerintah harus dapat dijadikan panutan masyarakat atau rasa tulodo. Selanjutnya yaitu sebagai mitra. Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar atau populer sendiri, atau ingin diakui sendiri sebagai mitra. Pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak berseberangan dengan masyarakat. Tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat
pasif dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat. Selanjutnya, sebagai penyandang dana, pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan, tetapi belajar untuk hidup dalam arti bermata pencarian yang layak. Untuk itu diperlukan modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakininya dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajari. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan bantuan dari lembaga pengelola. Baik, itu saja materi yang sudah saya jelaskan dan yang sudah presentator pertama jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.